Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kembali lagi di acara KS Kultum Sejenak, di mana di program ini kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada kami dan kemudian kita bahas, kita pelajari bersama dan dijawab oleh Pak Ustadz. Hari ini kembali lagi hadir bersama kita Bapak Ustadz Muhammad Jamil. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat dan tetap segar. Tetap segar Ustadz ya. Puasa, kita siap Ustadz ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kita ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah memampukan untuk menjawabnya. Amin, amin. Pertanyaan pertama dari @abu_kafi. Pertanyaannya, apakah sama pahalanya antara sholat berjamaah di masjid dan sholat berjamaah di rumah? Nah, ini sama-sama berjamaah tapi satu di masjid, satu di rumah. Ya. Nah, mohon pencerahannya, Ustaz. Ya, baik. Untuk sholat berjamaah, jamaahnya sendiri mungkin sama, ya. Tetapi ada pahala yang lebih diperoleh bagi orang yang sholatnya di masjid. Kenapa? Karena setiap langkah itu akan menggugurkan dosa-dosanya. Itu bedanya. Yang kedua, orang yang di masjid itu akan silaturahim dengan jamaah yang lain. Kemudian ketika bertemu dengan saudaranya, dia menjabat tangan, kemudian jabat tangan itu akan merontokkan dosa yang keluar dari sela-sela jari sampai dengan dia melepaskan jabatan tangan dengan saudaranya. Kalau kemudian setiap ke masjid berapa orang yang disalami, maka berapa banyak dosa yang rontok akibat dari salaman tersebut, dan itu tidak diperoleh ketika sholat di rumah. Jadi ada beberapa kelebihan orang yang sholat di masjid tadi, langkahnya itu dihitung pahala dan bisa menggugurkan dosa-dosanya. Semakin jauh itu semakin bagus. Suatu ketika ada seorang sahabat yang protes kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ini untuk menuju ke Masjid Nabawi itu membutuhkan setengah jam." Begitu beliau wafat, menjelang wafat, itu beliau berteriak, "Kenapa tidak lebih jauh?" Ternyata apa? Diterangkan oleh Rasulullah SAW, ya, jarak antara rumah kita dengan masjid itu ketika nanti sudah wafat itu akan dibentangkan permadani merah yang belum pernah kita lihat di dunia. Saya juga belum bisa membayangkan permadani kayak apa gitu. Cuma untuk menuju ke sana kan harus mati dulu. Nah, bagi orang yang beriman itu cukup meyakini, ya, bahwasanya apa yang disampaikan Rasul itu benar. Itu. Oh gitu. Jadi sebaiknya ya kalau mau sholat berjamaah bagaimanapun di masjid jauh lebih baik. Ya, jadi itu ya @abu_kafi ya, mudah-mudahan cukup jelas. Jadi sama berjamaahnya sama, tapi sholat di masjid itu memiliki keutamaan yang jauh lebih baik ya, Ustaz, ya, kira-kira gitu ya. Pertanyaan selanjutnya dari Egi Hanggara. Kalau bulan Ramadan tidak boleh makan dan minum, lalu apa hukumnya merokok di bulan Ramadan? Wah, ini gimana, Ustaz? Ya, mohon pencerahannya, Ustaz. Jadi kalau kita perhatikan ngerokok, ya, rokok itu bahasa Arabnya adalah sarbut dukhon. Sarbut dukhon itu minum asap. Nah, karena minum, padahal di ayatnya ya, kulu washrobu hatta yatabayana lahumul khaitul abiyatu minal aswati minal fajar, ya, makan dan minumlah hingga jelas batas atau beda antara benang yang putih dengan benang yang hitam. Ya, kita boleh makan dan minum. Tatkala itu sudah jelas, maka sudah nggak boleh makan dan minum. Sedangkan rokok itu adalah termasuk sarbut dukhon, minum asap. Karena menurut orang Arab sarbut dukhon itu minum, maka jelas membatalkan puasa. Apalagi orang merokok itu memasukkan
sesuatu melalui lubang yang lazim. Kan nggak ada orang rokok kemudian melalui telinga, nggak ada orang merokok melalui mata, kan nggak ada. Tetapi selalu ya kalau nggak mulut minimal hidung, kan begitu ya. Walaupun hidung mungkin juga akan tersedak gitu. Nah kemudian efek daripada rokok itu, nikotinnya akan tertinggal di sepanjang saluran yang dilewati, ya, entah itu tenggorokan, entah itu paru-paru. Kalau kemudian nikotinnya itu nempel di saluran tubuh kita, jelas sekali bahwasanya hukum rokok itu adalah membatalkan puasa, karena satu, dia termasuk syarbut dukhon tadi, meminum ya asap. Yang kedua, ada nikotin atau tar yang nempel di tenggorokan setelah asap itu dikeluarkan. Artinya apa? Asap yang dikeluarkan itu tidak 100%. Boleh jadi asapnya juga masih ada, ditambah lagi tadi ada nikotin, ada tar dan lain sebagainya, sehingga hampir semua ulama itu menyatakan bahwasanya rokok itu bisa membatalkan puasa. Oh gitu. Begitu. Iya, terima kasih Ustadz ya. Jadi Egi Hanggara nih ya, mudah-mudahan semakin paham lagi ya. Kalau di bulan Ramadan itu merokok itu membatalkan puasa, karena meskipun di zaman Nabi nggak ada orang yang rokok. Oh gitu. Iya, karena rokok ini, tembakau ini asli dari Indonesia. Gitu. Nah, kemudian dipopulerkan setelah ada imperialis. Ternyata apa? Rokok itu enak, sehingga akhirnya menjadi konsumsi seluruh dunia. Sehingga dalam hal ini ya ulama mengambil ijtihad itu nggak langsung dari hadis, tetapi tadi berhubung rokok itu memasukkan sesuatu melalui lubang yang lazim dimasuki, kemudian ada zat yang tertinggal di sepanjang saluran yang dilewati, maka dari situ ulama mengambil keputusan bahwasanya rokok membatalkan puasa. Karena kategori minum dan ada zat yang tertinggal di dalam tubuh gitu ya. Oke, terima kasih Ustadz ya. Nah, pertanyaan selanjutnya dari @ad_saipul. Nah, apakah makruh puasa kita jika mandi di siang hari dan membasahi kepala? Nah, ini kan kadang-kadang bulan puasa tuh panas ya Ustadz ya. Iya. Panas tuh maunya mandi aja gitu ya, biar kita tetap segar gitu. Jadi mandi, basahin kepala. Nah, ini hukumnya apa Ustadz kalau misalkan siang-siang seperti itu? Di zaman Rasulullah SAW air itu sulit, sehingga Rasulullah itu mandi jenabat itu hanya dengan 2,5 liter air. 2,5 liter? 2,5 liter cukup. Nah, sehingga apa? Air itu merupakan komoditas yang dijaga oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin saat itu. Nah, hari ini di Indonesia yang namanya air itu melimpah. Terkadang ya kita lebih banyak kemubadiran ya dibanding kemanfaatannya. Kalau kalau cukup dengan 1 gayung, kenapa harus 2 gayung? Nah, semangatnya seperti itu. Jadi Islam itu mengajarkan kepada kita untuk hidup secara ekonomis dan efisien. Nah, dengan kemudian ada orang yang berpuasa sebentar-sebentar mandi, sebentar-sebentar guyuran sampai ke kepala, ini nilai puasanya tidak diterima, walaupun tidak membatalkan puasa. Puasanya tidak batal, tetapi ya kualitas puasanya nggak bisa khawas. Itu hanya puasanya orang yang atau orang yang awam, bahwasanya puasanya hanya sekedar menahan makan, minum, dan senggama. Jadi mandi, sering-sering mandi itu mengurangi keutamaan dari puasa gitu ya, kurang lebih gitu Ustadz ya. Apalagi tadi saya baru tahu juga tuh, ternyata mandi Nabi cuma 2,5 liter. Segitu ya Ustadz ya. Oke. Ya, ini kita jadi semakin belajar lagi nih penonton yang budiman ya. Mungkin itu Ustadz ya di episode kali ini. Terima kasih atas pencerahannya. Mudah-mudahan manfaat bagi yang menonton Ustadz ya, dan khususnya nih yang untuk bertanya nih. Dan bagi kita juga insya Allah. Dan bagi kita juga insya Allah ya.
Terima kasih telah mengikuti program ini. Semoga menjadi manfaat, ya. Terus sebar kebaikan. Terus kita semangat dalam belajar agama. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.